Yang satu dengan posisi yang satu, gaji gue cuma segini, lu lebih mahal gitu. Yang di sini gajinya 1 bulan itu 1 tahun itu 14 kali, yang di sana 15 kali. Berarti lu mesti samain dong. Iya. Kita manusia begitu kan. Gue udah dapat lebih, tapi lihat orang lebih dapat lebih lagi, jadi gue bilang, it's not fair. Kayak yang kita tahu kan sebenarnya gaji di masing-masing level bisnis atau company kan komponen gajinya kan ada banyak Beda-beda. ya. Company kecil mungkin ya cuma gaji pokok doang bahkan ada gitu sama bonus titik. Gitu. Tapi kan makin besar company, komponen gaji makin nambah-nambah tuh ya. Sebenarnya gimana sih cara company struktur gajinya yang wajar atau yang seharusnya tuh kayak apa, ada nggak? Selamat datang di tahun 2026 dengan episode kita bersama Gasper. Iya, harusnya kalian nonton yang episode 00 ya. Karena kan kita mau bahas tuh apa yang terjadi tahun 2026. Gitu. Kalau misalnya belum, nonton dulu menurut gua. Betul, Karena mundur itu, dulu. Karena itu jadi fondasi awal supaya kalian juga paham sebenarnya apa sih yang akan kita deliver di season 3 ini. Kayak gitu. Berarti episode 61 sampai 90. 91 90 90. Oke, jadi hari ini kita ngomongin apa? Kita bakal ngomongin mengenai, kan banyak banget ya di komentar-komentar konten kita yang terakhir mengenai keadaan di kantornya seperti apa. Terus sekarang juga menjelang lebaran, kita tentu sama-sama tahu lebaran akan ada terjadi apa. Q1 ya kan, Q1 ini kan Betul. beban berat ya, sama kayak tahun lalu gitu. Q1 tuh lebaran, berarti kan Liburnya panjang, libur panjang, kangtau kurang, perusahaan akan mengeluarkan kocek besar kayak gitu. THR tuh gede. THR, ada bonus gua dari awal Q1 lagi. Terus ditaruh kalau itu ya. Cuma kan jadinya buat kita kalau yang sebagai pekerja juga biasanya Q1 itu setelah lebaran, setelah menerima THR, saatnya mencari opportunity baru. Bursa transfer. Benar. Bursa transfer pemain terjadi di Q1 biasanya. Karena kebanyakan mereka akan nunggu THR dulu. Jadi itu kan banyak akan terjadi. Kita akan ngebahas mengenai apakah kalian yang merasa gaji aku tidak fair nih, benar apa enggak. Jadi kit ya mempersiapkan Kit. supaya lu paham semua. Betul, supaya lu semua paham. Menuju bursa transfer itu apa yang mesti dipersiapkan. Benar, dan apakah benar lu harus masuk ke bursa transfer? Harusnya itu World Cup ya. Tapi kalau kemarin kita kedatangan HR-nya dari yang generasinya sama dengan kita. Dan kalian kayak, wah ini HR-nya masih kecil, baru kerja, bla bla bla. Kita datengin kayak ini yang kerjanya udah 20 tahun plus. Jadi kalau kalian mau ajak berantem, berani nggak? Tanpa panjang lebar lagi kita undang Mas Iben. Welcome Kukuli. Thank you Dina, thank you William. Mungkin boleh perkenalan dikit. Tadi kan udah sempat mention pengalaman kerjanya udah 20 tahun lebih nih ya Mas. Dan di dunia HR gitu ya. Boleh perkenalan dikit seorang Mas Iben ini dari awal sampai sekarang kesibukan. Dari awal, saya tuh sebetulnya kuliah S1 manajemen di Universitas Gadjah Mada. Waktu pertama kuliah tuh, pas mau udah selesai tuh gak ada pikiran sebetulnya jadi HR. Jadi HR tuh karena kecelakaan sebenarnya. Kecelakaannya karena gue lagi skripsi dibimbing oleh one of my honored professor gitu ya, nama Pak Hani Handoko. Itu kalau di UGM manajemen legend lah, Pak Hani Handoko itu buat manajemen gitu. Beliau udah meninggal tapi ya, unfortunately. Nah, beliau itu jadi dosen skripsi saya, dan skripsi saya sebetulnya kaitannya mengenai strategic management gitu kan. I'm really interested with strategic management. Tapi terus kemudian I think he likes waktu saya nulis gitu kan, kita ngobrolnya nyambung gitu kan. Terus baru setelah selesai ujian kompre gitu, dia tanya, lu udah punya kerjaan belum? Belum, gue lagi ada project nih di Jakarta. Lu mau kerja sama gue gak? Ya mau aja, orang gak ada ini kan, belum ada kerjaan kan. Ya mau Pak gitu. Jadi hari itu wisuda, besoknya saya langsung masuk tuh kerja sama Pak Hani ini, karena baru dapat proyek itu transformasi SDM di salah satu bank plat merah yang sekarang jadi Bank Mandiri. Oke, itu tahun 98 sebelum reformasi. Nah, proyeknya itu transformasi SDM kan. Nah, jadi kemudian that's when I bener-bener masuk secara tidak sengaja ke dalam dunia HR.
Dan itu continue karena waktu itu that project itu tiba-tiba harus berhenti karena kemudian akan di merger tuh bank menjadi bank mandiri. Dan kemudian juga ada reformasi sehingga kemudian I have to look for another job gitu. Because I'm punya pengalaman di HR for consulting, jadi masuk ke Andersen Consulting waktu itu yang they are looking for people and organization consultant. Lanjut deh sampai sekarang kemudian jadi manajemen. Jadi I spend a bit like 7 to 8 years as a consultant di EY, abis Andersen, kemudian EY, PwC. Baru kemudian diminta sama one of my ex-colleague juga dari profesional yang dia udah jadi country head of HR for one bank. Terus diminta untuk jadi, I think istilahnya waktu itu adalah kayak internal consultant di dalam bank itu. I think it was a very good bridge for me gitu. Karena wah ini setengah kaki gue masih di konsultan, setengah kaki gue ada di industri gitu ya, praktis gitu. Dan selama jadi konsultan sebetulnya juga pertanyaan-pertanyaan gue yang selalu bertanya pada gue ini gimana eksekusinya ya, gimana jalaninnya ya gitu. Teorinya keren. Teorinya keren, konseptualnya oke gitu, tapi how to actually do it gitu. Jadi saya kira it's a good opportunity gitu ya. Jadi akhirnya kemudian saya masuk dan itu namanya Bank ABN AMRO dulu. It's a Dutch bank ya. Terus kemudian ya jadi saya selama ini jadi eksekutif for HR itu di bank multinasional. Jadi habis kemudian ABN AMRO, kemudian RBS, dia kemudian sebetulnya dibeli oleh Royal Bank of Scotland. Baru itu sebetulnya kaitan merger sama acquisition lah ya. Jadi habis itu kemudian because of my experience in that merger acquisition, I was hired by HSBC untuk kemudian kita integrating local bank yang barusan dibeli oleh HSBC gitu waktu itu. Terus kemudian lanjut ke Qatar National Bank and last one saya jadi Head of Human Capital for BTPN Syariah, one of the local bank. And then I think that was the first time I work as a local bank. Nah sekarang ini istilahnya CLBK, jadi cinta lama bersemi kembali. Karena kemudian ya saya saya belum pensiun, tapi I'm thinking of kayaknya I've done enough banyak gitu ya dalam profesi saya sebagai eksekutif profesional and trying to look now mungkin karena dulu passionnya memang sharing passionnya dan I think consulting is one of the profession that I really like most. Sekarang istilahnya mungkin bekalnya udah cukup kali ya, udah tahu lihat kiri kanan gitu ya. Sekarang no time untuk bisa kasih impact yang lebih dalam mungkin not only one company but many companies. So now I have my own firm. Kemudian being advisor for one of state-owned bank juga dan ngajar-ngajar eksekutif learning untuk ngajar wide range of from leadership, HR sampai strategi. Seru banget ya. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai pengalamannya Mas Iben, kita pemanasan otak dulu Mas. Alright. Okay. Kita kan main game dikit, kita ngasih dua pilihan. Jangan lihat ke situ, lihat sini aja. Okay. Pilihannya A atau B, Mas Iben cukup milih mau A atau mau B, tidak perlu dijelaskan kenapa milih itu, tidak perlu dideskripsikan juga, tidak perlu untuk gitu ya? Diklarify apa-apa. Oke. Sip. Silakan. Yang pertama, ngasih raise 20% ke top performer atau ngasih raise 5% rata-rata ke 4 orang tim yang perform baik. With the same budget, mending kasih ke 1 orang atau yang kedua, get promoted, tanggung jawabnya naik 40%, gaji naik 10%, atau stay di posisi sekarang, gajinya tetap, comfort zone, work-life balance. Transparansi penuh, publish salary range call employee, atau confidential, salarinya private tapi negotiable case by case. B. Confidential. Next, terima counter offer company sekarang dengan gaji naik 30% tapi masalahnya belum tentu beres. Atau pindah ke company baru dengan offer yang sama tapi culture dan growth mungkin lebih baik. B. Okay. Yang ini retain orang skill tinggi tapi toxic atau let them go short term productivity drop. B. Oke. Dengan budget terbatas, memilih invest ke current team lewat training atau certifications atau hire orang baru lebih expert tapi gajinya lebih mahal. A. Invest. Loyalty, gaji naik bertahap atau job hopping untuk ngejar gaji yang naiknya signifikan.
Prakteknya B sih. Praktiknya B. Terakhir, kompensasi strict by performance review dan data, atau kompensasinya fleksibel sesuai kondisi personal karyawan, kayak baru nikah, baru punya anak. Oke, jadi tadi udah ini ya lucu ya. Kalau menurut gua banyak cukup variatif tuh jawaban-jawabannya tuh. Tadi Mas Iban sempat mention pengalamannya ada yang di merger acquisition kan ya. Kalau nggak salah Mas Iban juga kan dalam tanda kutip spesialisasinya adalah di organization design sama change management. Yes. Ketika kita ngomongin merger acquisitions kan banyak yang terjadi lah ya. Ya dari sisi company-nya, dari sisi pegawainya bisa jadi posisi yang sama diisi 2 orang, entah satu hilang gitu-gitu kan ya. Dan biasanya 2 company yang berbeda, standarisasi gajinya kan juga beda ya. Betul. Yang satu dengan posisi yang sama, kok gaji gue cuma segini, lu lebih mahal gitu. Pas merger chaos kan dia pasti. Itu biasanya gimana Mas mengelola chaosnya ketika merger? Oke. Chaosnya sih memang chaos bener ya. Tapi prinsipnya gini, bahwa lu mesti punya prinsip bahwa same pace, lu mesti punya relatively same job, same job, relatively same pay gitu kan. Oke. Nah, kita waktu ini I don't need to mention the company names ya. Jadi I was working in one of a local bank yang kemudian dibeli one of a global bank gitu. Of course, the local bank pasti kemudian dari sisi compensation, kemudian dari sisi benefit jauh di bawah daripada the global. The global bank gitu. The problem is we're going to merge these two perusahaan jadi satu entity kan. Dan satu entity ini kemudian memang yang dipakai adalah entity the local bank. Karena the local bank yang akan jadi surviving entity karena is going to be already a PT. Jadi kemudian yang orang-orang yang dari global company banknya yang akan kemudian di-hire kepada PT. Nah, di PT ini berarti kan kemudian kalau ada orang-orang baru masuk ke rumah lo dan orang-orang itu kemudian significantly higher in terms of the salary and then the benefits, itu kemudian pasti akan menimbulkan iri hati. Jelas gitu ya. Jadi what we trying to do adalah kemudian ini akan kemudian kita berusaha untuk samakan. Gak apa-apa Samakan tuh, Mas. itu prosesnya juga bukan proses dalam setahun kemudian langsung sama gitu. Actually is like we set up is about like 3 to 4 years gitu ya. Dalam hal pertama yang kita benerin dulu adalah manajemen kinerjanya dulu. Dan kita sebenarnya measuring the same thing. Habis itu kemudian something yang kita perlu untuk lihat adalah yang paling banyak perubahan yang langsung kelihatan itu adalah benefit. Misalnya di sini sama-sama punya medical benefit gitu ya. Yang di sini kemudian gue cuma bisa sampai ke misalnya jabatan gue VP, di sini cuma sampai di kelas 2 untuk inpatient, yang di sana kemudian VIP, pasti kemudian akan membuat hal ini karena bukan masalah performance. Kalau benefit itu kan berdasarkan dengan your grade, your level, jadi harus sama. Nah itu kemudian harus kita samain. Atau yang lebih kelihatan lagi, yang di sini gajinya 1 bulan itu 1 tahun itu 14 kali, yang di sana 15 kali. Berarti lu mesti samain dong, kemudian nambahin gitu. Atau kemudian yang di sini tadinya yang manajernya nggak dapat car ownership program, yang di sana manajernya dapat car ownership program. Jadi kemudian harus kita samain. Jadi then it has to be done secara bertahap, lakukan itu gitu. Nah, yang menjadi permasalahan pada saat itu juga adalah karena ini yang local bank, karena dia surviving entity, you don't have to change any of the employment legalities. Karena mereka berada di situ, tapi gua tambahin jadi 14 kali, jadi 15 kali gitu, kemudian tambahin benefits segala macam. So you are actually automatically dapat kenaikan dalam benefit dan kemudian tambahan gaji. Belum ngomong mengenai salary cuma salary-nya gitu ya. Nah, yang dari sana, yang dari global bank, kita harus kemudian ajak untuk masuk ke sini. Itu kan berarti they have to let go their employment. Karena it's different entity. Nah, untuk let go their employment, kita nggak bisa maksa orang. Betul. Jadi we have to offer them something that is interested for them to join the company. Nah, salahnya sekarang, itu kan benefit sama kemudian itu gue udah punya juga di sini. Benar. Dan ini local bank lagi. Terus kemudian gue, maksudnya local bank, local entity. Apa insentifnya gue di sini? Sehingga kemudian we have to make an incentive of putting like kayak joining bonus.
Lu kalau Oke. masuk ke sini, lu kemudian punya this kind of joining bonus, kemudian you have this like ada kayak deferred payment if you stay here for 3 years gitu segala macam lah. Oh. Sehingga kemudian make them kemudian lebih attracted di sini. Mhm. So is the problem solved? Enggak juga. Karena yang di sini Mhm. ngerasa bahwa wah, kok yang di sana dapat. Enak tuh. Padahal udah dapat ya. Iya. Sometimes kita manusia begitu kan. Gue udah dapat lebih, tapi lihat orang lebih dapat lebih lagi, jadi gue bilang, I think it's not fair kita. Ya singkat kata bahwa kemudian ya we have to make them an options. Jadi equal option. Okay, this is the offer we give to you. This is the offer we give to you. Now we give you all the options. Bahwa you're free to join this company or not. Gitu. Tadinya kita plan bahwa yang the local entity nggak usah dikasih option lagi karena you don't move anywhere. Iya, And in fact benar, bahwa benar. we are actually improving your Masih di-retain benefit. aja udah Masih di-retain, bagus. tapi ya karena nah ini this is where the human psychology dalam major acquisition itu kan nggak bisa dipandang sebelah mata. Karena ya untungnya I was quite friendly with some of my friends yang menjadi influential leaders dan kemudian mereka ngomporin seriat pekerja lah gitu ya. Jadi kemudian one of the discussion that I had with them, lu kenapa sih kok pada nggak happy gitu ya ngeliatnya? Dia bilang gini, which is a good analogy. Gini Ben, oke, gue kan sekarang kita berada di rumah nih, gue punya kamar nih ya sekarang ya. Nah kamar gue emang lu udah upgrade nih. Yang tadinya kasur kapuk jadi spring bed, pasang AC, pasang wallpaper. I really like my room gitu ya, bagus gitu. Tapi kemudian it's not my room anymore. Karena ternyata kemudian kuncinya yang megang adalah orang yang di sebelah. Karena kan waktu itu kita harus selections kan, siapa yang akan menjadi kan the organization become one, we cannot have two heads, right? Harus ada selections. Competition setelah dimulai. Ya dari situ kan kemudian mereka ngerasa ya gimana gue mau bisa compete dengan the people from the global bank kalau kemudian operating modelnya, the future state-nya adalah base-nya adalah the global bank kan. Jadi pasti mereka akan lebih punya chance. Nah jadi itulah yang bikin ngerasa bahwa kemudian you have to give me options sehingga if I think that I won't be able to join the new organizations because I feel that it's not mine anymore, ya udah give me sangon lah istilahnya kemudian option untuk pergi gitu. Jadi memang awalnya dari situ, tapi kemudian is more than just money gitu ya. Ada juga di situ. Security ya, kayak self security ya, self awareness juga ya. Security, awareness, pride juga involved dalam human. Jadi ya dalam major ecosystem pasti itu terjadi. Jadi kita mesti lihat gitu. Kayak yang kita tahu kan sebenarnya gaji di masing-masing level bisnis atau company kan Atau industri bahkan. level industri bahkan bukan level ya, apa komponen gajinya kan ada banyak ya. Company kecil mungkin ya cuma gaji pokok doang bahkan ada gitu sama bonus titik gitu. Tapi kan makin besar company, komponen gaji makin nambah-nambah tuh ya. Sebenarnya gimana sih cara company supaya kita sebagai employee gitu tahu struktur gajinya yang wajar atau yang seharusnya tuh kayak apa, ada nggak sih Mas? Untuk di setiap tahapan bisnis kali ya. Iya. Kalau sebetulnya kan gini, kalau kita lihat kalau belajar teori gitu ya, compensation gitu ya, total bahwa kemudian ada yang namanya gaji. Kalau kemudian gaji, terus kemudian ada yang namanya benefit. Kalau benefit kan berarti kemudian lu level apa atau kemudian di dalam certain posisi apa lu dapat benefit gitu ya. Itu istilahnya kalau kemudian dari salary kemudian benefit, biasanya total yang satu lagi adalah kemudian variable pay gitu kan. Variable pay itu bisa bonus, bisa insentif. Itu yang dibilang bahwa ini adalah kemudian total cash gitu. Total cash. Jadi yang lu dapetin dan itu biasanya hitungannya setahun gitu kan. Tapi kan di luar dari situ kemudian ada juga yang namanya kalau kita ngomong mengenai reward nih, kalau orang ngomong total reward, itu tadi adalah yang intrinsic. Yang kelihatan bahwa kemudian lu bisa hitung, bisa ada value-nya. Tapi ada juga yang intangible juga gitu ya. Intangible dari reward gitu. Misalnya mengenai ya the culture, the opportunity for you untuk kemudian berkembang gitu ya. How the leadership gitu, how the brand of the company segala macam. Itu something yang lu gak bisa put dollars on that. Tapi have a value gitu. Dan itu juga part of the total reward strategy yang sebuah perusahaan harus lakukannya gitu ya. Wah, butuh itu. Jadi kalau ditanya apakah ada standar, mungkin standarnya nggak ada, tapi memang mana yang cocok, mana yang fit terhadap satu particular industry atau suatu particular
group of employees gitu ya. Contoh gini, dulu waktu saya masih muda gitu ya, kalau kita lihat bank-bank atau perusahaan-perusahaan state owned gitu ya atau BUMN itu, mereka tuh umumnya gajinya pasti relatif lebih rendah dulu nih ya. Tapi bisa dibilang bahwa bonus levelnya bisa lebih tinggi. Karena mereka memang base-nya kecil. Beda mungkin dengan swasta atau foreign, itu mereka lebih tinggi biasanya kemudian dari sisi salary-nya gitu ya. Tapi kemudian bonusnya not necessarily setinggi dari yang BUMN gitu. Jadi kadang-kadang kita bercanda tuh kalau waktu kita pas jadi konsultan gitu ya. Terus ngelihat sama klien-klien kita yang BUMN. Orang-orang BUMN itu gajinya sebenarnya kecil-kecil kita tahu kan. Tapi punya tanah, punya rumah gitu gede. Sementara kita wah yang gayanya kayaknya bajunya keren gitu kan. Gayanya tinggi gitu. Tapi kemudian gak punya aset gitu. Karena habis when you have that certain of ini gaji itu kan berarti it drive your lifestyle gitu. Kalau lu gak pinter buat. Hidup ikut naik ya. Jadi itu yang membedakan. Tapi memang ada segmen-segmen tersendiri gitu ya untuk membuat bagaimana total compensation atau reward itu terbentuk. Kalau BUMN soalnya tiap bulan gajinya segitu-segitu aja kayak dapat bonus, wah masuk gede nih beli aset langsung. Nah, kalau kita udah dibelanjakan setiap bulan. Exactly. Tapi sebenarnya kalau dari point of view kacamata employee gitu ya, mereka tuh lebih cari yang mana? Apakah mereka cari yang kayak mungkin bulanannya gede? Karena beda treatment nanti ya. Kalau bulanan gede, artinya mereka bisa ngatur cash flow mereka. Sedangkan kalau bulannya kecil, keburu mati gitu kan. Karena kan nunggu tuh di pending tuh, pending gratification. Kalau employee nyarinya dua-duanya. Bulanan gede, bonusnya gede. Iya. Gua nggak tahu ya sekarang kalau generasi yang sekarang seperti apa gitu ya. Kalau di generasi gua dulu itu memang gini ya. Gue nggak usah ngambil mana contoh saya aja lah. Waktu saya berada di konsultan, terus terang waktu itu kondisinya adalah gua tuh yaitu bahwa nggak bisa nabung. Mungkin karena kemudian ya memang gaji nggak bisa dibilang tinggi juga, tapi kemudian benefit yang jelas kalah sama industri, kalah sama bank-bank ataupun kemudian perusahaan-perusahaan kayak BUMN gitu ya itu. Tapi terus kemudian karena membuat saya itu punya punya simpanan sedikit gitu. Saya waktu itu baru ngerasa bisa bernafas. Itu setelah kemudian dari konsultan pindah ke bank. Kenapa? Karena waktu di bank, ternyata kemudian di bank tuh ada benefit saya bisa untuk nyicil rumah dengan soft loan. Saya bisa kemudian dapat mobil dengan kemudian sebetulnya di bank tuh juga ada di konsultan tuh saya juga kemudian dikasih uang untuk pengganti mobil tapi bentuknya cash. Sometimes you don't buy the car tapi use the cash gitu kan. Kalau yang di sini enggak, lu kalau misalnya kemudian dipakai buat nyicil mobil dengan 0% gitu kan. Jadi kemudian akhirnya dengan adanya struktur pemberiannya seperti itu, jadi gue akhirnya memang dipaksa untuk secara struktur punya aset. Jadi kemudian lebih bisa nyicil, lebih bisa kemudian untuk bisa nata keuangan gue ya. Jadi kemudian duitnya nggak habis. Jadi memang pada saat life cycle saya waktu itu yang baru memulai keluarga baru, terus kemudian memang itu memang keputusan saya waktu itu keluar dari konsultan terus kemudian ke industri itu udah benar gitu ya. Tapi kalau sekarang aku agak meragukan sih bahwa hal tersebut apakah ada value-nya terhadap generasi muda. Karena sekarang misalnya contoh anak-anak saya gitu ya. Sekarang itu kayaknya in this generation in terms of the possession of assets. Kemudian dulu kalau generasi saya kan wah lu udah punya mobil, punya rumah. Terus itu something that you see, this is the hallmark of successful career gitu. Iya, benar. Sekarang kan not necessarily, lu sekarang naik mobil anak kaya juga nggak usah naik Grab aja gitu kan. Rumah juga kemudian sekarang yang ikut orang tua gitu kan. Sometimes you were inherit from karena udah beda. Jadi maybe they are now looking for give me money then I can manage myself through an investment, through ini mungkin akan lebih fleksibel seperti itu mungkin. Itu mereka mau cari yang sesuatu yang sebenarnya intangible instead of money. Culture-nya atau pekerjaannya yang mereka sukain gitu, ruang buat mereka bisa berkembang kayak gitu. Tapi kan narasinya sekarang banyak yang bilang eranya orang tua kita ya masih kerja capek-capek
kerja, pulangnya waktunya masih tepat, lemburnya nggak gitu banyak, masih punya aset. Kita sekarang kerjanya lembur mulu, aset nggak ada gitu. Banyak narasi yang gitu kan jadinya. Kita udah kerja capek-capek sampai lembur-lembur kagak ada aset. Waktu itu bapak mak gue kerja pulang masih jam 6 teng-teng aja, aset kok punya ya gitu. Bisa jadi betul. Ya. Kalau di games yang tadi kan yang masalah job hopping atau loyal, tadi kan Mas Iban sempat nyebutnya adalah job hopping. Prakteknya adalah job hopping. Dan kita sama-sama tahu ketika job hopping itu kan biasanya most likely akan dapat penambahan salary-nya signifikan ya. Biasanya orang-orang yang mau naik cepat gajinya akan job hopping. Karena pada prakteknya kan banyak banget perusahaan yang new hire ujung-ujungnya gajinya jadi lebih gede bahkan daripada senior level di perusahaannya itu sendiri. Apa yang bisa bikin kayak gitu, Mas? Gini, sebetulnya kan kalau misalnya sebelum kita lanjut, kita masih ngeliat banyak dari kalian yang belum subscribe. Kalau kalian merasa mendapatkan banyak insights dari konten kita, jangan lupa support, pencet tombol subscribe di bawah dan nyalain bel notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten kita selanjutnya. Yuk kita lanjut ngobrol. Orang kerja di sebuah perusahaan for quite long period of time, misalnya 5-10 tahun gitu kan. Mereka kan bound to company's policy dan kemudian strategi dalam untuk kenaikan gaji. Lo kalau kenaikan gaji, sekarang kan gini, kenaikan gaji itu part of biaya staff cost kan dalam suatu perusahaan. Kalau di bank aja, bank itu mungkin I would say 60% is staff cost. Karena memang orang-orang semua. Dan sekarang semakin kesini, kalau misalnya you go above the banyak yang padat karya, pasti juga significant amount adalah kemudian staff cost. Nah sekarang gini, kalau misalnya lu mau naikin gaji rata-rata across the board 5% aja gitu, you have to make sure bahwa your revenue on total ini harus kemudian naik di atas 5% itu kan. Nah jadi akan susah sekali misalnya aku ngomong, kita akan naik 10% karena ini akan susah sekali untuk bisa generate that across the board, and I think is unlikely untuk perusahaan besar untuk naikin staff cost 10%. Mostly mereka adalah inflation rate mungkin 2-3% plus minus 5-6% normally across the board budget. Walaupun bukan berarti setiap orang dapat segitu, pasti ada yang kemudian gajinya di atas naik, kemudian di bawahnya turun, sehingga kemudian when you are, and this is where I'm actually a proponent believer of normal distribution curve dalam hal untuk menentukan itu. Banyak orang yang nggak agree, tapi I'm definitely saya merasa bahwa you have to normal distribution curve to be applied. Kenapa? Karena you have to differentiate between somebody who's really performing to your company dengan yang biasa-biasa aja, apalagi yang nggak perform. Kalau misalnya you make it flat atau kemudian ini, dan kuenya yang tadi yang udah nggak banyak itu akan kemudian lu bagi-bagi dengan harga yang flat, akhirnya cuma dapat 1-2%, 3% orang-orang semuanya gitu, dan nggak bisa untuk pertama yang orang-orang bagus nggak termotivate, bahkan mungkin ketinggalan dari perusahaan yang di luar di industri sehingga mereka bisa dicuri dari yang di tengah-tengah mereka merasa stay, santai aja gue begini-begini aja juga kemudian dapat yang sama juga naik-naik juga. So what kind of lessons that you trying to give to your employees gitu kan. Nah jadi bagi saya itu penting. Nah tapi kejadiannya jadinya buat orang-orang yang mungkin tadi bahwa dengan kita punya budget yang terbatas, jadi let's say yang tadi kita punya 6% budget across the board, yang bagus banget dapat 10, 11, 12 maksimum. Normally they are only 10% of people, so you can afford it. Tengah-tengahnya ada 70% yang orang-orang yang biasa-biasa aja gitu, and they will get probably 5-6%, ya kan setiap tahunnya, itu udah lumayan bagus gitu. Nah sekarang kemudian pastinya, apakah kemudian market di luar itu naiknya cuma segitu? Nah itu ada dua hal. Yang pertama mungkin enggak, karena biasanya market di luar itu akan lebih cepat dalam kemudian naik, itu satu. Yang kedua, kenapa kemudian kalau orang baru pindah itu biasanya mendapatkan kompensasi yang lebih tinggi? Karena it contains what I call is premium risk, right kan? Risk premium, di mana kemudian dia kalau pindah, kan berarti dia meninggalkan segala macam security-nya dia gitu.
masuk di sini masih ada probation biasanya 3 bulan. Gak Kemudian lolos jobless nih gue. betul, belum tentu juga lu cocok sama your boss, belum tentu juga lu cocok sama organisasi in the culture. Sehingga kemudian normally is a kayak semacam rule of thumb, biasanya orang kalau kemudian pindah itu normally 20 to 30% mereka minta. Ya betul. Ya, sehingga kemudian itu biasanya kontes tuh. Tadi pertama risk premium, yang kedua normally biasanya orang yang pindah itu adalah kemudian dia pindah ke posisi yang lebih tinggi daripada yang itu. Sehingga kemudian wajar dong kalau kemudian dia dapatkan 20-30% karena kan ini bukan lateral movement seperti yang kayak di dalam apa perusahaannya sekarang gitu. Jadi memang ada kemudian kayak gitu. Jadi kalau saya memang amati orang-orang yang mungkin stay lama di sebuah perusahaan itu normally memang biasanya mereka akan suka apa nggak suka mengalami bahwa they are below market. Most likely dibandingkan dengan orang yang kemudian berapa tahun sekali pindah, karena ya itu dia akan ada tahun-tahun di mana loncat 20-30%, 30% gitu. Ya jadi kayak begitu. Tapi case ini kan biasanya jadi memunculkan iri dengki dari orang-orang yang udah di dalam kan. Misalnya William masuk gitu di level yang mirip-mirip sama aku. Gajinya William jadi misalnya bisa aja 20% di atas aku gitu. Aku kan dari aku secara personal jadi akan berpikir kayak jangan-jangan gaji gua nih yang kedikitan nih company bayar gitu. Buktinya William di level yang sama dapat masih lebih tinggi daripada aku gitu. Itu kan jadi mikirnya ke situ ya secara human. Jadinya kan aku akan mikirnya apakah gue yang underpaid ya? Buktinya company bayar untuk level yang sama berani segitu tuh. Dan feeling underpaid ini kan akan terasa jadi apa ya, kayak tidak semangat kerja gitu-gitu loh Mas. Gimana caranya kita yang udah di dalam ketika menghadapi kondisi itu jadi gimana cara kita ngecek apakah market value-nya yang benar tuh William atau aku sih gitu. Ataukah ini realnya emang kejadiannya bakal gitu, kalau gue mau ya gue harus pindah tempat kerja aja, ataukah aku hanya menjadi victim mentality karena memang nasibku aja nih gitu. Pertama-tama ini yang gue selalu, ini gue belajar dari my previous boss gitu ya, dan selalu gue ngomong ke anak-anak gue gitu ya, tim gue gitu, bahwa everybody who's working here is a volunteer, right? Gak ada yang maksa lu kok. Gak ada yang maksa lu untuk kemudian kerja di sini, dan gak ada yang maksa lu juga kalau lu harus keluar ataupun kemudian stay. We are here, everybody's volunteer. Itu satu. Yang kedua adalah nobody is indispensable. Gak ada satupun. CEO gue besok kemudian meninggal, apakah company akan bangkrut? Enggak kan? Masih tetap jalan. So don't think bahwa you are too big for your organizations, karena we all here volunteers. We are not, nobody is indispensable. Tapi having said that, perlu buat kita untuk kemudian understanding mengenai our value of work. Dan buat gua perlu kita sebagai profesional gitu ya, untuk mikir pertama dari sisi mengenai internal. Dari internal, jadi gue lihat nih ada 3 lens sih. Yang pertama adalah internal, how we compare to among our peers. Kedua eksternal, how we compare to similar position in different industry atau kemudian perusahaan yang lain. Sama yang ketiga adalah how does I assess my value to the firm gitu, atau organizations. Yang pertama gitu ya, internal gitu ya. Kalau internal tuh sebetulnya sekarang dari Permenaker 2017 ini buat perusahaan-perusahaan yang mungkin sudah established, I won't say startup udah menjalankan, tapi yang established tuh kita sekarang di Permenaker 2017 tuh diharuskan untuk lu share mengenai skala gaji kan, skala upah. Jadi if you were an employee dalam satu level tertentu, lu tuh sebetulnya bisa nanya ke HR lu, organisasi lu, dan itu dijamin oleh pemerintah bahwa lu tuh di dalam grade lu itu, lu tuh sekarang berada di dalam level berapa sih? Salary range-nya. Salary range untuk your particular position. Misalnya lu manager gitu ya. Manager itu ada skala upahnya di manager nih. Itu disebut sebagai comparatio. Kalau kemudian lu adalah comparationnya adalah 100, tuh berarti lu benar-benar berada di tengah-tengah tuh. Di ininya, comparationnya tuh di tengah-tengah dari itu. Jadi biasanya yang sehat itu adalah 80 sampai 115 lah. Lu kalau misalnya comparationnya di atas 80, 85 oke lah. Tapi di atas, kalau kemudian 110 berarti masih oke lah. Tapi kalau kemudian di atas 115 atau di bawah 80 berarti lu either underpaid atau overpaid dibandingkan dengan skala gaji itu. Jadi internally you can actually check. Itu pertama.
Kalau eksternal gimana caranya gitu tahu. Kalau eksternal biasanya sih kalau gue ngelihat adalah yang ngajak ngomong temen ya, ngajak tanya-tanya, ya mungkin yang temen yang deket gitu. Terus kemudian sekarang kan juga di era sekarang ini you can Google it for karena ada pasti yang selalu melakukan standard salary gitu. Itu is a good as a benchmark. Nggak semuanya benar dan tepat, tapi sebagai kemudian ballpark figure oke lah. Jadi lu bisa ngelihat kalau yang benar-benar jauh itu, you should ask, you should question whether wah kayaknya gue jauh banget nih ya gitu. Bisa jadi gitu. Itu yang kedua. Ketiga, kalau misalnya lu diajak ketemu sama headhunter, diajak ketemu, menurut gue sih selalu datengin. Walaupun mungkin lu gak interested, lu pergi just to check the market. Sebenarnya ini berapa sih, gini harganya berapa. Be friend dengan teman-teman lu headhunter, they know mengenai market. Jadi it can bring your insanity juga. Oh oke, ternyata gue masih within ballpark figure, oke gitu ya. Yang kedua. Nah yang ketiga adalah kemudian value to the firm. Lu sekarang seberapa penting sih lu itu di dalam perusahaan lu? Are you a rainmaker gitu kan? Are you kemudian somebody yang kemudian trusted by directors? Kira-kira kalau misalnya lu pergi itu perusahaan tuh akan kesulitan nggak cari ini? Itu bisa juga menjadi ini lu ya, menjadi semacam kayak guidance lu ngeliat di situ. Jadi berdasarkan dari 3 itu, then you can actually make a case bahwa you are ini sebenarnya underpaid apa enggak? Sebenarnya gitu. Cuman kalau aku mau bilang, kalau lu trying untuk ngomong dengan HR atau karena menurutku being assertive, kalau misalnya lu ngerasa bahwa gue nih underpaid tapi gue tetap mau kerja di sini karena I like the company, I believe with the mission gitu. I think is boleh banget for you untuk escalate this at least to your line managers. Oke. Kalau misalnya line managers lu nggak effect, baru kemudian you trying to look channel that to HR gitu. Boleh juga gitu. Cuman mungkin yang narasinya jangan bilang wah gue merasa tidak diperlakukan secara adil gitu ya. Enggak, tapi kemudian mungkin lo akan tanya mengenai am I fairly compensated compared to the market, compared to my peers gitu. Itu sebetulnya kan jadi membuat lebih gak emotional lah ininya ya, bukan underpaid tapi kemudian fairly compensated atau enggak gitu. Jadi itu harus dilihat. Dan saya tuh saya selalu bilang sama tim saya gitu bahwa ya karena tadi ya volunteer and indispensable. Gue paling gak suka kalau orang ngomong di belakang, ngomong bahwa wah gak usah kusuk, gak ngomong di depan, terus kemudian jelek-jelekin perusahaan lah, kepada yang orang wah nih perusahaan gue gak ngasih gaji tinggi gitu. Kalau gue bilang sih kadang-kadang lu berarti gak laku di luaran. Kalau kayak begitu. Kalau misalnya lu laku di luaran, somebody will knock your door gitu kan, kemudian dan trying itu gitu. Ya memang kadang-kadang informasi asimetri lu gak bisa melakukan itu, makanya gue bilang kalau tapi lu masih tetap suka sama orang, make a case. Ngomong dengan manajersnya, dengan your line managers gitu. Kan ada quote famous tuh ya, bahwa I think it's based on research by Gallup gitu. 70% of the employees leave in the organization because managers. Bukan because of the companies. And this is one of the reason. Kadang-kadang lu udah escalate sama your managers. Tapi your managers mungkin either doesn't really value you as employee, atau kemudian takut juga ngomong ke HR, takut itu sehingga kemudian not fighting for your case. Bisa jadi itu yang membuat lu kemudian underpaid gitu. So I think it's fair for you to be assertive. You know bahwa you are valuable to company, you feel that you're kurang fairly compensated internally dan externally, make a case. Wajar-wajar aja kok. Sebenarnya tuh seasertif apa kita bisa menyampaikan itu? Karena mungkin banyak tipe orang yang timur nih, mereka gak enakan buat nanya, even kayak minta naik gaji itu tuh kayak ya udah pasrah aja gitu. Kalau nggak ada, kalau nggak naik ya aku cari-cari aja, cari-cari yang lain deh kayak gitu. Ya kan? Tipe orang Indonesia banget kayaknya ya, sungkanisme ya kan. Dan I was like that. Sebetulnya kalau misalnya tanya dulu, gue pernah nggak ya gue nanya bahwa naikin gaji gue dong? Nggak. Gue nggak pernah. Apa itu bagian X aja? Hah? Bagian X aja yang kayak nikmatin, kan enjoy. Gitu karena ya pertama kalau gue gini, kalau saya lihat tadi kan saya ngomong mengenai total reward management ya, gini. I'm a true believer. Dari dulu saya punya namanya saya lupa ini konsultan mana yang ngajarin gitu bahwa total reward management itu as segitiga tuh bisa dilihat nih. Yang pertama adalah pasti
monetary lah. Satu monetary. The reason why you stay in the company, why you're attracted to company, and why you want the company is, of course, one adalah mengenai uang kan. Yang kedua adalah opportunity to grow. Whether you're given chance untuk kemudian meningkatkan karir, atau kalau sekarang anak sekarang, story apa yang gue bisa telling the last year gue ngapain aja gitu. Impact apa yang gue bisa jadi, itu kan itu opportunity to grow, impact gitu kan. Yang ketiga adalah working environment. Whether you really like the working environment, whether your managers really coaching you, developing you, itu lihat pengaruh. Nah jadi kalau bagi gue waktu itu, bahwa memang kadang-kadang pernah gue merasa bahwa kayaknya duit gue tuh kalau dibanding sama teman-teman gue yang di sana kayaknya gue kalah deh. Tapi di dua hal yang lain, tapi gue ngerasa di sini nih manajer gue kasih gue banyak room untuk buat gue grow, dan gue benar-benar bisa get along with manager. Kalau misalnya gue pindah ke sana, I don't think I will get this kind of environment, and that's a value of the organization. Dan gue kemudian memang consciously untuk kemudian stay in that company dan gak minta naik harga. Dan ya memang ini bagusnya kalau misalnya punya line managers yang proaktif dan tahu seperti itu. Mereka sendiri kan tahu kok bahwa this guy is valuable, dan kemudian mereka pasti akan berusaha untuk naikin gaji lu. And that's what happened to me gitu ya. Sampai kemudian suatu saat dimana waktu gue habis nikah tadi, bahwa kemudian the structure of the company that I work kayaknya udah gak bisa membuat gue untuk bisa punya aset. Hanya kemudian gue pindah karena punya aset. Nah, tapi apakah benar memang 3 komponen itu tidak akan pernah bisa dimiliki baik semuanya, ataukah company yang bisa mengakomodir 3 itu tuh hanya mitos belaka, ataukah sebenarnya ada masih? Ada. Good. Saya nggak ngomong perusahaan mana, nanti ntar perusahaan. Yang sekarang saya baru lihat juga ada gitu. Tapi jangan ngomong tentang perusahaannya GR. Kita nggak dibayarkan. Tapi itu menarik. Sebetulnya itu bisa menjadi sebuah compensation strategi dari sebuah bank. Bukan bank, perusahaan. Contoh gitu ya. There was, again, I won't name a company. Dulu ada company di mana is a bank yang, waduh, ini bank ini, kalau dulu orang fresh graduate, zaman saya dulu fresh graduate, semuanya pengen ke bank ini deh. Karena satu, karena kemudian gajinya, sebetulnya gajinya kalau dibilang tinggi-tinggi banget enggak, tapi dia punya variable pay itu sangat rewarding for high performance employees. Jadi kalau misalnya orang yang benar-benar perform, itu multiplications of the bonusnya akan jauh lebih tinggi, signifikan daripada yang biasa-biasa aja. So people yang high performance motivated pasti pengen join ke situ. Yang kedua, ini bank tuh terkenal very innovative. Sebenarnya mereka termasuk yang pertama punya beberapa sistem dan produk-produk, sehingga kemudian kalau misalnya orang ada di sini, mereka itu pasti kemudian kalau mereka pindah dari sini, mereka punya accumulations of knowledge and experience yang gak didapat di bank lain. Jadi kemudian opportunity to grow-nya benar-benar tinggi. Tapi you cannot say the working environment is good. The working environment di situ benar-benar is kalau teman saya waktu yang kerja di situ is a madhouse gitu. Is a madhouse, and you work like until 10, 11 gitu ya. Terus kemudian kadang-kadang sampai Sabtu juga masih kerja gitu. So, tapi itu conscious decision juga by the company, karena gue memang meng-hire orang-orang yang willing to spend like 5, 6, 7 years kerja-kerjanya bener-bener kerja keras banget, tapi we paid you very competitively. Kalau kemudian lu habis itu keluar, kerjanya ya fine, kita cari yang orang lain yang muda yang seperti itu, dan baik-baik aja gitu kan, kayak begitu. Jadi ada yang kayak begitu juga. Nah, sebaliknya juga ada ya perusahaan yang saya the local bank that waktu itu saya beli gitu. Itu perusahaan gajinya nggak tinggi, opportunity to grow-nya apalagi gitu ya, training aja jarang-jarang gitu kan, kemudian buat kemudian pengembangan talent juga nggak ada gitu ya, namanya very basic local bank. Tapi working environment-nya yang membuat mereka itu turnover-nya rendah banget, karena ngerasa bahwa I work among my friends and family here gitu. Jadi itu juga betulnya reward ini juga totally, dan nggak ada yang menyalahkan juga orang kemudian kerja di situ, ada buat cari pekerjaan nyaman. Walaupun kemudian mungkin nggak kompetitif, ya aja sah-sah aja. Jadi Jadi kalau tadi kita udah berdiskusi bahwa talent-talent yang bagus itu probably nggak hanya mempertimbangkan monetary, tapi working opportunity to grow dan juga working environment kayak gitu. Berarti dari pengalaman Mas Iben ya, sebenarnya gimana cara sebuah perusahaan bisa aware
untuk meretain karyawan-karyawan yang sebenarnya bagus gitu. Atau memang sistemnya ini yang terjadi adalah ya udah letting go, bahwa at certain point perusahaan itu harus merelakan karyawan yang bagus untuk mungkin mencari opportunity baru, karena mungkin setiap orang itu punya mimpi yang berbeda-beda kayak gitu. Dan nggak bisa selama ditahan artinya gitu. Kayak cycle-nya gitu loh. Ya. Jadi kalau untuk buat ini ya, kalau bagi saya buat untuk kemudian kita mempertahankan orang-orang yang bagus itu sebetulnya kalau saya sebagai HR itu sangat mengandalkan yang saya tadi bilang bahwa people managers dan line managers. Makanya saya bilang bahwa 70% people leave karena kemudian line manager itu benar. Jadi yang harus dilakukan oleh HR adalah bagaimana you have to upgrade the capability of your line managers sebagai kemudian menjadi people leaders. Kenapa? Karena mereka itu orang yang berinteraksi setiap hari dengan your talentnya. They are the ones yang tahu ini orang yang kerja benar tuh yang mana, yang bagus seperti apa, yang sesuai dengan valuesnya seperti apa. Dan kemudian informasi dari mereka itu yang di-feed ke HR untuk menentukan bahwa ini orang pantas dapat gaji naik berapa, yang pantas dipromosi berapa, ini harus masuk talent box yang mana, semuanya dari line managers. Imagine if your source information is not credible, is not capable, what will happen? So you will then rewarding orang yang salah, mengembangkan orang yang capable yang salah. Jadi the first ini adalah bagaimana untuk mengembangkan capability of the people, managers, people leaders gitu. Makanya itu yang saya percaya banget buat itu yang dilakukan gitu ya. Nah pada saat kemudian mereka sudah people manager sama people leadersnya itu kemudian sama mampu, baru kemudian HR bisa untuk mengeluarkan program-program yang bisa untuk retain talents gitu. Ya contohnya gitu ya, saya berapa kali dalam beberapa perusahaan yang saya jalani pasti kita melakukan mengenai talent development program. Talent development program itu apa sih sebetulnya? Kita ngelihat nih, ini orang-orang yang kira-kira high potential, kemudian high performance, kita kumpulkan menjadi beberapa cohort, kita jalanin, dan kemudian kita bikin mereka program mulai dari classroom sampai kemudian on the job assignment. Dan yang paling penting adalah kemudian dalam program itu ada semacam kayak interaction exposure with the board of directors atau board of management. Why is important? Karena dengan cara seperti itu, the talent visibility di organisasi itu kelihatan. Kan mereka harus ketemu dalam waktu mungkin 2 bulan sekali, 3 bulan sekali dengan managers. Keuntungan yang mungkin sesuatu yang agak lebih. Jadi yang punya view terhadap talent, yang bisa memutuskan talent itu bagus apa enggak, itu bukan cuma hanya line managersnya, tapi udah punya visibility dari level atas. Sehingga kemudian conversation akan mudah. Misalnya ada satu orang yang kemudian keluar, kemudian digantikan, pasti kemudian kita lihat dari talent pool kita aja. Dan talent pool yang tahu bukan cuma line managernya, everybody knows siapa yang bisa jalankan. Jadi kemudian diskusinya jadi kaya gitu untuk kemudian memilih itu. Nah jadi kemudian itu mesti kemudian dijalankan. Memang walaupun kemudian line managersnya bagus, program HR-nya juga membuat mereka engage dan kemudian bisa dilihat dengan baik dan memberikan challenge. At the point in time ada juga di saat kemudian ada nggak bisa menolak tawaran yang dari luar gitu. Ya it's always happen, dan menurut gue nobody is indispensable itu jadi prinsip yang baik kan, bahwa kalau misalnya dia pindah kemudian jadi direktur di tempat lain, kemudian mendapatkan sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik lagi, it's all fine, asal kemudian throughout the experience mereka kerja di perusahaan tuh positif gitu. Sehingga gue percaya banget mereka being a good ambassador to the company. Sehingga kemudian waktu mereka kesana juga alumni, mereka gak ngomongin jelek gitu kan. Dan mereka masih bagus, bahkan kadang-kadang bahwa kita masih bisa untuk cross the path juga gitu ya. Di dalam kesempatan lain. Jadi I think it's fine, normal gitu. Tapi kan realitanya banyak juga jadinya bisnis atau company yang merasa sayang buat let go. Kehilangan. Karena kan tadi aja Mas Iben sempat milihnya productivity agak turun gak apa-apa, tapi di let go aja gitu misalnya. Karena kan sebenarnya cost buat nyari atau hiring lagi kan lebih besar dibandingin nge-retain kan. Ketika nge-retain mungkin ya oke lah, masih dengan cost yang sama. Kalau hire kan belum, hiringnya existing timnya, productivity-nya turun, ngaruh ke revenue gitu-gitu kan. Ada cost-nya juga kan untuk menggantikan atau replace gitu. Tapi gue pendapat berbeda. Menurut gue setiap karyawan itu ada masanya.
gitu. Ketika orang ini memutuskan untuk pergi gitu ya, kalau pengalaman gue pribadi gitu ya, ada orang baru dengan kompetensi yang lebih bagus lagi, Membawa nafas baru ya. membawa nafas baru dan memberikan produktivitas lebih tinggi lagi gitu. Jadi kayak masanya untuk rontok dan kemudian tumbuh baru lagi gitu. Ya. Cost retain apakah memang besar cost untuk retain? Jadi mendingan ya udah gue aja. Sebetulnya kalau ditanya mengenai, saya itu termasuk yang mungkin nggak terlalu percaya dengan retention solely because of money ya. Karena menurut gue tuh cuman peppering the crack aja. Dan uang itu punya kadaluarsanya. Jadi lu ngerasa kemudian gaji lu naik segini, kemudian lu 3 bulan 1 tahun lagi juga nggak ngerasa Kurang lagi. Jadi kalau cuma masalah uang untuk kemudian retain uang, itu jangka waktunya nggak akan lama. Kalau misalnya you don't membenarkan masalah-masalah struktural yang membuat dia kemudian mau keluar lagi gitu ya. Nah, in beberapa kasus memang ada kasus-kasus di mana saya akhirnya kemudian meretain. Saya kalau retain itu biasanya ngelihat gini, ini orang memang severely underpaid dibandingkan dengan market. Biasanya dengan market dengan itu. Dan kemudian kalau severely underpaid, kalau misalnya kita gantikan dengan orang lain, pasti costnya juga jauh lebih mahal. Dan gue berarti orang yang severely underpaid ini hasil dari kebijakan-kebijakan sebelum-sebelumnya gitu ya, yang kita mesti benerin gitu. Jadi gue biasanya kalau misalnya ngelihat nih, oh ini orang sebenarnya masih suka nih kerja di tempat sini, dan kemudian orangnya juga nggak ada masalah, cuman karena pindah karena memang pull faktornya gajinya gede, dan menurut gue ya kita juga salah dulu nggak ngeliatin dia gitu. Jadi kalau pada kasus kayak begitu, itu saya lebih open untuk kemudian counter offer, tapi biasanya juga counter offernya kita ngelakukan bikin semacam kayak acceleration plan. Nggak langsung 1 hari langsung kemudian naik 100% gitu, enggak. Tapi lu 6 bulan, kemudian 1 tahun, kemudian plan itu ada semacam stagingnya lah. That's I think is logical fair. Tapi kalau misalnya itu cuman karena ya misalnya nih ya, dia nggak happy sebetulnya dengan manajernya gitu. Terus kemudian kebetulan di sana ada gajinya yang duit lebih tinggi. Kalau kita kemudian bayarin itu, pasti kemudian tahun depan masalahnya akan sama juga gitu. Jadi dari situ. Jadi itu counter offer seperti itu nggak, menurut gua ya itu sementara ya sifatnya. Nah tadi yang dikatakan oleh William tuh menarik, dan gue juga percaya gitu bahwa turnover is actually healthy. Asal manageable turnover ya, yang you can manage gitu. Berapa persen sih Mas turnover yang healthy? I would say gitu, mungkin kalau di level swasta ya, itu 10 to 15% itu per tahun. Berarti udah total employee. 10 to 15% tuh menurut gue masih oke. Ya. Karena apa? Karena memang ya kalau misalnya misalnya kan kenapa kok 10 to 15%? Saya ingat ininya Jack Welch ya di General Electric. Dia itu selalu memiliki sebuah prinsip, yaitu dia juga believe of normal curve distribution. Dan dia selalu curve distribution walaupun nggak perfect normal, adalah 10% your bottom performers, 70% is your average performer, 20% is your top performers gitu. Jadi dia selalu mencari adalah who is your 10%, who is your 10%. 10% ini bukan berarti dia kemudian orangnya nggak bagus loh, bukan. Tapi relatively relative performance di bawah yang lain gitu. Jadi dia selalu mendorong orang untuk yang 10% di bawah ini, untuk kemudian waduh gue 10% di bawah gue gak bisa compete nih. Jadi I have to look for tempat lain. Makanya kemudian 10% turnover to healthy, yang 10% ini yang di bawah pergi, digantikan sama orang-orang baru, akhirnya kemudian dibikin geser lagi, itu lebih membuat darah-darah mudanya barunya itu masuk gitu. Saya sebetulnya I'm a football fan ya, dan gua tuh sangat melihat bahwa sepak bola profesional itu sebagai suatu, lu kalau mau lihat organisasi yang high performance, high impact tuh lu lihat aja bola. Nah, kalau lu lihat bola gitu ya, kan kayak begitu. Misalnya ada pemain yang kan di lapangan bola tuh, makanya ini selalu yang saya terangin kalau ke kawan-kawan yang pada gak setuju normal distribution, gue bilang, lu lihat tim sepak bola deh. Tim sepak bola itu satu lapangan kan 11 orang. Jadi yang bisa masuk 11. No matter you have a very big team, misalnya 25 orang, lu juga harus punya 11 orang yang masuk di lapangan. Nah, bagaimana menentukan orang yang 11? Tentunya sesuai dengan strategi, taktik, dan performance kan. Jadi mana yang masuk? Akhirnya yang gak masuk yang mana? Gak masuk di cadangan. Kalau semakin lama lu semakin di cadangan, lu kemudian mikir, nah makanya kemudian
biasanya dia akan jadi tim baru kan. Mungkin tim baru yang lebih bawah sehingga dia bisa jadi starter. Tapi waktu jadi starter dia bagus. Ada beberapa kasus pemain-pemain yang dia udah turun ke tim kasta bawah menjadi starter bagus ditarik lagi sama timnya yang lama. Which is bagus kan. Berarti kemudian being a relatively bottom performer is not bad for you if you can then bounce back dan kemudian menjadi lebih baik lagi. Why not gitu. Oke. Gimana cara kita menentukan itu kayak 10 the lowest 10%? Ada sign-nya nggak? Ada nggak kayak faktor-faktornya atau sign-nya atau enggak? Kalau sign kan lebih ke lu aware, ya kan? Tapi kalau perusahaan menentukan gitu. Ya, itu ininya dari sebetulnya kalau misalnya kita kan kalau ngelihat kalau perusahaan biasanya kan ngelihat dari performance management sistemnya yang mereka lakukan apa. Yang biasanya kan sekarang di sini adalah ya KPI atau OKR gitu ya. Ya itu pasti harus basisnya dari situ dulu gitu ya. Kalau dibuat beberapa perusahaan-perusahaan yang melihat lebih dari sisi kayak mengenai values, biasanya mereka nambahin tuh. Selain kemudian dari performance, istilahnya adalah performance score, ada behavior score gitu. Jadi Attitude dilihat, attitude yang kayaknya sesuai dengan values-nya dia gitu. Ya. Jadi itu jadi starting dan kadang-kadang kita harus ngelihat dari situ gitu ya. Mulai dari objektif dulu, performance, dan kemudian dari apakah kemudian misalnya nih, pasti akan lebih gampang kalau misalnya performance di bawah, kemudian behaviornya di bawah gitu ya, yang waktu behaviornya kurang gitu ya. Pasti kemudian that's your bottom 10 performers gitu. Tapi kalaupun misalnya buat behaviornya bagus, kemudian itu performance kan sebetulnya kita bisa untuk lihat dan kita bisa bandingkan sih sebenarnya. Bahkan memang kadang-kadang wah ini subjektif. Come on. Di mana-mana pasti ada subjektivitas. Karena you as a manager you have to make a call. Mana yang lebih bagus apa enggak? Kadang-kadang ya ini ya di sini orang-orang kalau misalnya nentukin wah nggak fair tuh bapak nih orangnya dekat sama dia apa enggak gitu. Pas itu pasti kejadian. Tapi gini, at the end of the day, you as the people managers, you have to make a call kan, bahwa yang mana yang bagus. Kalau misalnya dia ngerasa oh gue lebih milih William daripada Dwina gitu. Kenapa? Karena I can talk lebih ini mudah dengan si William. Fair aja kalau misalnya itu memang tujuannya adalah meningkatkan performance perusahaan gitu. Jangan karena gue misalnya memilih William sekarang, oh dia teman main padel gue nih, pasti orangnya gitu. Ya jangan kalau kayak gitu. Tapi kan oh pasti ada. Jadi kan Bad apples always selalu ada lah di mana-mana ya gitu. Tapi secara general ya itu makanya saya bilang menekankan people manager sama itu capability memang harus tingkatkan karena itu kuncinya. Kalau HR sebagus apapun kalau people managersnya nggak bagus, percuma. Kalau dari employee-nya sendiri, gimana cara kita melihat signs kalau kita tuh lagi ada di top 10%, under 10%? Under 10%. Apakah hasil performance review itu harus dijembrengin? Dijembrengin? Jadi kayak klasemen gitu? Ya kalau kan gini, kalau di beberapa perusahaan yang saya jalanin, memang per orangnya enggak lah. Tapi kan ada performance committee ya. Komitinya itu biasanya peers. Kemudian kita ngomongin mengenai, lu misalnya satu ini division ada 8 departemen gitu ya. Macam-macam ada manajer, 8 manajer. Itu 8 manajernya kemudian ya mereka punya anak buah kan masing-masing. Itu kita bahas secara panel mengenai oh ini ratingnya berapa. Kemudian ini yang kurang, yang mana yang bagus. Itu discussionsnya biasanya ya kadang-kadang suka rada memanas juga gitu ya. Tapi dengan selalu kemudian dengan prinsip bahwa kita mau milih yang paling baik buat organisasi kan. Dari sisi performance, dari sisi values-nya seperti apa. Jadi di Jambering yang kita bikin league table. Mana yang kemudian memang benar-benar yang di bawah. Kadang-kadang tuh not in all my companies menjalankan itu. Tapi ya dulu saya ingat banget in my early days as a consultant. Itu partner kita bilang who are your top your bottom 10 performance itu benar-benar harus ada 10%. Harus ada dan kita benar-benar harus forcefully make decisions gitu ya untuk force ranking. Narik garis batasnya ini. Harus kemudian harus milih kayak begitu. Ya jadi ya pasti ada plus minusnya ya. Tapi kalau bagi saya mungkin kenyataannya prakteknya kita nggak harus sacred 10% gitu ya. Tapi at least kemudian relative performance harus di sana dan kemudian kalau memang orangnya nggak memenuhi target dan kemudian memang ini berada di paling bawah ya udah berarti kita harus kasih sinyal, harus kasih dalam performance feedback, kasih tahu bahwa you are actually
one of our bottom performers gitu. Berarti balik lagi kuncinya sebenarnya adalah di people managers-nya gitu. Mereka yang beneran harus ngasih alarm duluan ke timnya kalau lo lagi di bawah nih, hati-hati naikin atau lo coba cari yang baru lah, opportunity lain gitu. Ini. Masalahnya tuh ya orang nggak tahu ya apa orang Indonesia atau tapi menurut saya sih di dunia juga saya ngelihat permasalahannya juga sama juga ya, cuman mungkin variety-nya agak different gitu. Bahwa kebanyakan manajer pengennya untuk kasih good news doang kan. Nah, kalau misalnya bad news suruh HR yang ngomong gitu kan. Nah, itu yang gua nggak setuju sama sekali gitu ya. Karena ya sebagai people manager memang lo mesti take it on the chin gitu. Kalau memang kurang bagus ya harus dikasih tahu kurang bagus. Tapi kalau misalnya yang bagus ya you have to really fight untuk membuat dia agar kemudian bisa di-appreciate baik gitu ya. Ya harus begitu. Berarti seberapa terbuka itu harus Mas terkait open salary? Apakah kalau tadi kan Mas Iben milihnya yang confidential tuh, tertutup. Jadi kalau mau tawar-tawaran case by case lah gitu. Atau yang open semua orang tahu di perusahaan ini level sekian tuh standarnya range segini sampai segini dengan benefit di level ini tuh apa aja. Include ke tadi gitu misalnya kalau lagi di bawah ini kalian adalah klasemen sementara gitu misalnya. Diketahui sama semuanya juga. Seberapa open sih? Karena kan kayaknya anak angkatan sekarang gitu ya, generasi sekarang terhadap salary itu lebih terbuka dibandingkan orang zaman dulu ya. Orang zaman dulu dia nggak boleh nyebut gajinya berapa gitu. Masing-masing. Kalau sekarang didiskusikan. Sekarang didiskusikan, gaji gue cuma segini, gaji lu berapa? Kok gaji gue segitu gitu ya tuh. Kok lu segitu ya, gue cuma segini. Lu dapat bonusnya berapa? Itu open deh gitu. Lu bego sih. Iya. Kalau zaman dulu kan kayaknya sangat amat haram gitu untuk nanya kan. Masih gaji berapa gitu ya. Kenapa lu nanya-nanya gitu kan? Culture gak sih? Perubahan culture gak kayak gitu? Enggak sih, karena menurut gue ya memang sekarang era keterbukaan informasi ya banyak, dan juga dari pemerintah juga kan membuat itu salah satu yang terbuka kan dengan struktur upah lu bisa kemudian lihat, jadi is open the door lah dibandingkan dulu. Memang ya dulu kan memang kita nggak bisa untuk tahu satu sama lain informasi yang kayak setiap tahun ada yang salary survey gitu, sangat jarang banget yang dapat, paling orang HR yang bisa tahu gitu ya. Jadi memang sekarang kalau saya ditanya apakah kemudian harus terbuka semua? Menurut gue juga enggak. Tapi at certain point lu pasti udah tahu mengenai kisi-kisinya at your level itu kira-kira berapa, marketnya seberapa. Kemudian you can actually see the ballpark figure apakah lu itu sebetulnya masih masuk dalam situ apa enggak gitu. Kalau misalnya nggak masuk dari situ baru kemudian lu bisa pertanyakan. Tapi jangan, sekali lagi gue bilang bahwa jangan cuma lihat duitnya, lu ngeliat juga kemudian elemen-elemen yang lain. Apakah kemudian lu kerja di sana itu working environment sama opportunity to grow lu itu memang membuat lu juga punya value tersendiri gitu di situ. Jangan sampai salah pilih, dan kejadian banyak banget gitu yang teman-teman orang yang kemudian udah keluar dari organisasi saya sebelumnya gitu, kemudian ternyata it's not better gitu ya di dalam ini. Atau misalnya kejadian gini nih kadang-kadang nih, wah naik nih 20%, habis itu kemudian tahun berikutnya bonusnya jauh lebih di bawah dari perusahaan sebelumnya. Jadi lu mesti mikir juga bukan hanya salary, tapi total annual cost compensation. Dari sisi kemudian bonusnya berapa. Naik 20% tapi kemudian cuma misalnya dapat bonus 1 kali di sini, kemudian di sini naik 5%, tapi di sini bonusnya misalnya 5 kali gitu ya. Kan different gitu, beda gitu. Jadi lu mesti harus memikirkan semuanya sih. Banyak orang yang ngeliatnya cuma mantuman. Jangan. Padahal ngeliatnya annual gitu kan. Karena total semua rewardnya. Kan bukan hanya duit doang kan, tadi yang gue bilang kan. Gitu. Mas, kita mau di Leaders React. Ini ada banyak beberapa isu yang lagi happening sekarang ya. Tapi kayak kelok ya. Iya makanya kelok tuh. Udah gak dibacain aja. Ada berita dari CNBC. Headline-nya adalah banyak millennials menolak naik jabatan. Kok tai sih? Sorry, typo mulutnya. Banyak millennials menolak naik jabatan. Alasannya banyak sekali naik jabatan ini tidak lagi menarik bagi pekerja muda atau generasi milenial. Milenial lebih mengutamakan work-life balance alias keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Jadi bahkan udah semakin sedikit orang yang pengen naik jabatan. Yang penting aku mah balance aja gitu. Karena kan kalau di Indonesia tuh unik ya, jabatannya meningkat, gajinya naik, tapi pekerjaan itu tambah banyak. Mungkin kalau di luar mekanisme berbeda. Semakin lu expert di atas, semakin sedikit mungkin pekerjaan yang harus lu kerjakan gitu. Gimana tuh Mas Iben?
Kalau saya ini kemarin saya baru baca juga tuh fenomena apa ya, quiet unbossing ya? Iya, apa namanya, quiet unbossing atau apa gitu ya? Yang ini yang saya baru baca tuh bahwa dan bisa jadi ini kejadian seperti itu gitu ya, karena memang menjadi people managers atau people leaders itu Pusing. memang nggak gampang. Ya seperti yang tadi saya bilang bahwa kalau dengar dari tadi mungkin orang-orang yang nggak terlalu setuju sama saya bilang nih HR enak aja nih ngelemparin kerjaannya ke people manager gitu. Tapi bagi saya itu yang paling efektif gitu. Nah, tapi memang itu carries a lot of maturity, carries a lot of leadership bagi orang yang menjadi people manager. Jadi memang terutama sekarang mungkin yang ya mungkin nggak tahu ya generasi sekarang apakah memang sekarang ada opsi-opsi untuk kemudian tetap stay di karir atau bahkan naik karir secara lateral dengan tidak menjadi seorang people managers, mungkin jadian. Kalau dulu soalnya kita biasanya kan nggak flat organisasinya, biasanya kan dulu pyramid. Jadi kalau lu naik lu pasti harus punya anak buah, jadi nggak punya pilihan gitu basically. Jadi ya udah kita memang harus mengemban semua hal itu. Tapi fenomena ini menurut gue ya memang sekarang bisa jadi kejadian kayak begitu ya, orang melakukan work life balance. Apalagi sekarang mungkin ya itu ya mungkin udah different. Pilihannya juga udah makin banyak Mas. Betul pilihan untuk pekerjaan, pilihan bahwa industri bisnisnya gitu. Bahkan sekarang gig ekonomi kan, jadi kemudian I don't have to ngurusin orang, tapi gue secara teknikal gue bisa, makanya jadi skill base kayaknya yang dicari kan. Jadi ya wajar bisa jadi begitu gitu orangnya. Jadi menurutku sih udah berbeda sih memang. Sekarang title juga makin keren-keren kan. Iya betul. Iya. Title ya keren-keren. Menarik. Iya. Iya Pak. Leaders React yang terakhir kita akan mengomentari komentar-komentar dari netizen di sosial media terkait politik office lah, KPI. Karena tadi kita ngomongin KPI kan dengan gaji dan kawan-kawan. Ini ada dari Sisi performance management di salah satu perusahaan. Oh, dia pernah mengelola performance management satu perusahaan. Tapi yang sering terjadi kalau dibilang kita tuh nggak kerja. Jadi enggak ya, kita tuh kerja kita kumpulin data, tapi keputusan udah tentukan sebelum datanya ada. Ini masalah KPI ada, tapi ujung-ujungnya tetap keputusan terakhirnya kadang tidak based on KPI, tapi subjektivitas dari leaders. Oke. Kalau ini pengalaman saya gini ya. Kalau saya bilang sih harusnya kemudian semuanya based dari data dulu gitu, objektif. Mungkin I would say 80% lihat dari situ. Tapi terus kemudian ada faktor-faktor lain lah dalam hal kemudian menentukan, misalnya nih ya, contoh gampang bahwa ini kok kemudian ada orang yang KPI-nya kayaknya di bawah saya targetnya atau targetnya kurang, tapi kemudian dipilih sebagai orang yang dipromot misalnya gitu ya. Bisa jadi kemudian misalnya contoh nih gampang banget. Ini orang not necessarily related dengan pekerjaan ya, tapi misalnya nih ada acara kantor meeting atau kemudian ada acara klub community, dia itu aktif banget gitu jalan. Dan itu being exposed terhadap poor management. Ya manajemen kan manajemen nggak bisa ngelihat semua orang, ribuan orang karyawan kan. Yang dia lihat adalah somebody yang kemudian tahu-tahu among the crowd somebody yang single out lihat ini anaknya yang jadi MC kemarin nih, atau kemudian ini anaknya jadi ketua panitia itu. It does matter, you know. Kalau buat di head itu it matter. It may not be really related to performance dari jobnya, tapi si leaders akan mikir ini anak engage nih sama perusahaan nih. Dia mau untuk meluangkan waktu ekstranya untuk kemudian ngurusin beginian. So it might be a good leader gitu. Jadi pesan gua sih bahwa kalau kita apalagi ini yang mulai menanjak karir gitu ya. Resep yang saya selalu lihat berhasil dari dulu adalah you have to be different. You have to stand among the crowd in anything you do. Doing perfectly a good job, kemudian mungkin melakukan sesuatu yang extraordinary, atau kemudian involved di dalam beberapa hal yang bisa membuat kemudian orang kemudian notice your presence. I think it's important. Lastly,
Aku minta Mas Iben untuk sekaligus merap up obrolan kita Ya. one liner Hmm. untuk employee. Apa One actions. satu action yang mereka harus pahami untuk di 2026 ini? Mm-mm. Untuk para manajer, apa mindset shift yang mereka harus aplikasikan di 2026? Dan untuk para business owner, apa metrik yang harus menjadi perhatian penting? Wah, susah banget nih. Pertanyaan ketiga kan. Hah? Susah banget nih. Susah banget. Kalau kalau yang tadi yang buat employee ya. Iya. Gue suka banget sama ini ya Pak Renat Kasali gitu ya. Hmm. Pak, stay relevant. Stay relevant. Stay relevant itu important banget karena kan sekarang dunia berubah-ubah ya. Iya. You probably dulu seorang, gue ngomongin ada seorang programmer dengan beberapa coding expert yang ngerasa bahwa he's on the top of the world right now. With AI, look, you're no longer as important as before gitu. Yes, So betul. you have to stay relevant dengan perubahan yang ada di sana gitu. Hmm. Kalau buat Managers. manager, I would say first be authentic. Hmm. Authentic dalam hal ya sekali lagi dengan kondisi perubahan yang ada sekarang di sini gitu. Lu tuh dan dengan generasi yang sekarang banyak, lu nggak bisa untuk merasa bahwa lu yang paling ngerti semuanya. Hmm. At the end of the time, kadang-kadang memang lu harus bilang bahwa gua nggak ngerti. Let's find out this Hmm. things together gitu kan, Ya. jalannya gitu. Nah, kalau buat business owner, kalau saya bilang sih, ya karena saya orang HR ya, investment in people is never fail. Oh. You have to invest on your people. Oke, nice wrap up. Alright. Thank you Mas Iben buat obrolannya. Gue yakin dari 1 jam kita ngobrol ini banyak banget insight yang bisa kalian praktekkan, terutama menuju bursa transfer gitu kan. Karena jangan sampai salah langkah gitu. Jangan sampai kalian mencari short term gratification untuk sesuatu yang sebenarnya secara long term itu lebih beneficial buat kalian gitu. Iya, iya. Plus red flag tuh sebenarnya ada, leaders red flag pasti ada, company red flag pasti ada juga, tapi akan berbeda-beda. Red flag gue belum tentu red flag buat William gitu. Jadi intinya kalian tahu red flag kalian apa dan find your own green flag. Karena kayak kata Mas Iben tadi, sebenarnya green flag masih banyak kok di luar gitu. Lu cari opportunity-nya aja di luar situ. So, sampai ketemu di episode selanjutnya. Make sure kalian nonton ini benar-benar. Komen di bawah kalau kalian mau berdiskusi lebih lanjut. Oke. Bye. Terima kasih ya udah nonton sampai habis. Kita juga masih punya banyak konten lain yang bisa membantu kalian untuk berkembang menjadi leader yang lebih baik lagi. Cek videonya di sini.